Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali ke channel saya. Hari ini saya kembali menjumpai kalian di malam ke-20 ini di bulan Ramadan untuk memberikan satu tutorial penting. Judulnya 5 recycle bin settings yang wajib kamu tahu. Rekan-rekan, recycle bin adalah tempat di mana file dan folder yang kamu hapus akan ditampung. Jadi, file dan folder yang kamu hapus tersebut secara default itu disimpan dulu di recycle bin ini, teman-teman. Nah, setelah disimpan di recycle bin tersebut, maka kamu bisa menghapusnya secara permanen. Mau tahu 5 setting atau pengaturan recycle bin yang sebaiknya ataupun wajib kamu tahu? Let's get tutorial started. Kawan-kawan, buat kamu yang baru melihat video saya, baru menemukan channel saya, bantu saya dengan cara subscribe. Dan kalau kamu sudah subscribe, jangan lupa tekan icon belnya agar kamu tidak ketinggalan dengan notifikasi ketika saya mengeluarkan video yang terbaru. Untuk tidak lama-lama, mari kita langsung saja masuk kepada settingan ataupun pengaturan recycle bin satu demi satu, teman-teman. Yang pertama tentu saja kamu lihat sini, ini recycle bin ya, saya kasih ke tengah aja supaya kelihatan. Oke, di sini kayaknya kelihatan ini. Ini recycle bin teman-teman ya. Jadi kamu klik kanan saja, kemudian kamu masuk properties. Nah, yang pertama teman-teman, kamu bisa menambah ataupun mengurangi recycle bin. Ya, kamu lihat sini, defaultnya adalah 97434 MB. Ya, kamu bisa menambahnya misalnya terserah, bisa menjadi 10 ya bisa kamu kurangi, bisa kamu tambah lah. Jadi kalau menurut saya ini sudah yang idealnya ya. Tapi kalau kamu misalnya kamu mau kurangi misalnya menjadi menjadi 8 misalnya 8000 juga nggak ada masalah. Ya, yang jelasnya kamu bisa tambah, bisa juga kamu kurangin. Itu yang pertama teman-teman ya. Jadi ketika dia lewat daripada misalnya ya 800, maka kamu harus menghapus dulu yang sebagian yang berada di recycle bin ini. Jadi kamu harus hapus dulu teman-teman ya, baru dia akan bisa masuk lagi. Jadi terserah kamu lah, kamu mau yang mana. Mau yang defaultnya tadi ya 97343 ataupun kurangin juga boleh, nambah juga boleh. Yang kedua teman-teman, kalau kamu mau ya recycle bin ini tetap menjadi kosong, maka kamu harus menghapusnya secara permanen ya. Jadi nah misalnya gini teman-teman ya, kita ambil sini lah file ya, kita ambil 2 file di sini lah, kita copy dulu, ya, kita taruh di sini teman-teman. Ini ada 2 file ya. Ini ada MP3 dan ada juga gambar 1 ya. Kalau saya hapus ini teman-teman ya, ini saya hapus misalnya MP3 ini ya, klik kanan lalu kita hapus. Dia akan pergi ke recycle bin ini teman-teman ya. Ini ada 1 ya. Oke, kamu lihat sini ada 1. Nah, sekarang saya misalnya restore dulu lah. Ini sudah kosong kembali teman-teman karena saya sudah restore ya. Nah, kalau kamu mau ketika kamu menghapus file dan kamu tidak mau langsung ke recycle bin, atau kamu maunya ya langsung permanently deleted atau langsung terhapus secara permanen, itu gampang. Jadi kamu klik kanan lagi aja, masuk properties. Nah, di sini teman-teman, kamu pilih yang ini. Don't move files to recycle bin. Jangan pindahkan file ke recycle bin. Remove files immediately when deleted. Jadi artinya hapus file langsung ketika habis dihapus. Maksudnya ya kalau kamu sudah hapus, kamu nggak perlu lagi menaruhnya di recycle bin ya. Kita coba ya. Kita ambil yang ini, yang C teman-teman. Kamu harus hati-hati, lihat baik-baik ya. Ini karena ada pilihan F, C, D, E ya. Jadi tergantung daripada yang mana yang kamu pilih. Nah, kebetulan ini adalah desktop itu letaknya berada di sini teman-teman ya. Kita pilih yang ini, don't move ya, files to recycle bin, remove files immediately when deleted. Kita apply-kan, kita oke-kan ya. Nah, sekarang ini teman-teman saya hapus nih ya. Jadi klik kanan, kemudian kita hapus ini. Maka dia tidak masuk ke recycle bin, dia langsung ke delete secara permanen teman-teman. Tapi jujur saja saya tidak sarankan yang 2 ini teman-teman ya. Jangan sampai kamu masih membutuhkan file tersebut. Nah, kalau kamu butuhkan kan masih bisa kamu recover atau kamu kembalikan lagi. Jadi itu yang kedua ya, kamu bisa menghapusnya secara permanen. Sekali lagi saya tidak sarankan untuk yang kedua ini. Saya kembalikan lagi teman-teman, masuk ke properties lagi. Kemudian saya kembali lagi ke sini ya. Ini untuk yang ini, ini hati-hati ini ya. Saya tadi kan pilih sih, berarti harus ini juga. Kemudian apply-kan, kemudian oke-kan. Nah, coba kita hapus yang ini ya. Hapus, delete. Nah, dia masuk sini.
Ya, dia tetap masuk kemari karena saya tidak mendelete-nya secara permanen. Sekarang empty recycle, restore dulu, kita kasih kembali dulu. Dia kembali lagi nih teman-teman, ini dia ya. Yang ketiga teman-teman, kita lihat sini ya. Ini saya hapus ya. Coba lihat, ini saya hapus. Nah, dia langsung masuk kemari, tidak ada konfirmasi. Nah, untuk mendapatkan konfirmasi teman-teman ya, saya kasih kembali dulu ini. Nah, untuk mendapatkan konfirmasi ketika kita ingin menghapus suatu file, siapa tahu saja kamu salah pencet misalnya. Nah, lebih baik kamu klik kanan ini lagi, masuk properties lagi, kemudian ini ada ya. Ya, kita masuk ke yang si display delete confirmation dialog. Ya, artinya perlihatkan konfirmasi hapus ya, atau perlihatkan dialog konfirmasi hapus. Itu yang lengkapnya ya. Oke, kita apply-kan teman-teman. Kita okekan. Nah, sekarang kita hapus ini, maka akan ada dialog confirmation-nya. Kita hapus. Nah, ini dia. Are you sure you want to move this file to recycle bin? Apakah kamu yakin kamu ingin pindahkan file ini ke recycle bin? Kalau yes, yes. Kalau no, no. Ya, kita yeskan aja misalnya. Kebalikan daripada cara yang kedua teman-teman. Cara yang ketiga ini saya sarankan supaya kamu jangan sampai salah pencet. Kalau bisa ya, sekali lagi teman-teman, kita masuk properties, kamu nyalakan ini ya. Kamu on kan ini, kamu cek yang ini, display delete confirmation dialognya. Agar kamu kalau misalnya salah pencet atau salah delete, kamu bisa melihatnya. Jadi itu yang ketiga teman-teman ya. Nah, sekarang yang keempat teman-teman. Yang keempat ini adalah kamu bisa mengkosongkan recycle bin sesuai dengan jadwal yang kamu inginkan. Ya, jadi kamu nggak perlu lagi repot-repot misalnya buka ini ya, terus kamu empty recycle bin, misalnya kita empty aja sekarang ya. Kita empty kan. Nah, kamu bisa menjadwalnya ini teman-teman. Caranya gimana? Oke, lihat sini, ini recycle binnya ya. Kita masuk Windows setting teman-teman, Windows logo plus ini setting. Nah, di sini kamu masuk kepada, saya ganti dulu warnanya ya. Saya suka berikan tutorial dengan warna yang putih teman-teman. Kalau yang hitam ini untuk pribadi. Nah, di sini teman-teman, di setting ini kamu masuk kepada sistem ini. Kemudian kamu masuk ke storage, artinya penyimpanan, yang ini ya. Nah, tunggu dulu dia sampai selesai ini teman-teman. Dia sementara kalkulasikan, menghitung ya. Berapa yang harus dia bersihkan. Nah, udah. Nah, jangan lupa kamu harus hidupkan storage sense ini. Ya, sense penyimpanannya kamu harus hidupkan atau on kan ini teman-teman. Kemudian kita maju kemari, buka ini. Nah, di sini di clean up temporary files ya, automatic user content clean up. Kamu masuk kemari nih. Delete files in my recycle bin if they have been there for over, artinya hapus file-file di recycle bin saya jika file-file tersebut lebih dari oke. Saya pribadi memilih 1 hari. Di sini ada 4 pilihan teman-teman. Ada 1 hari, ada 14 hari, 2 minggu, ada 30 hari, 4 minggu, ada 60 hari. Defaultnya itu adalah 30 hari. Kenapa dia kasih default 30 hari? Jangan sampai kamu masih ada file-file yang masih kamu gunakan, yang kamu masih pakai, terus tiba-tiba kamu ingin mengambilnya kembali. Tetapi kalau kamu yakin dengan apa yang kamu sudah hapus, kamu bisa memilih 1 hari atau 14 hari. Terserah kamu lah. Saya pribadi kan kamu sudah lihat dia 1 hari. Oke, sekarang lah saya ganti aja lah, misalnya menjadi 14 hari. Juga nggak ada masalah. Yang jelasnya, jangan sampai yang 30 hari, kasihan kamu punya storage juga. Nanti terlalu banyak file-file yang kamu harus buang, dan you know what? Semakin banyak file sampah teman-teman ya, akan membuat kamu punya laptop, komputer akan lambat. Jadi kalau bisa, kalau bukan 1 hari, 14 hari. Sekarang saya rubah lah menjadi 14 hari. Nah, itu yang keempat teman-teman ya. Jadi kamu bisa men-schedule kapan recycle bin ini secara otomatis akan terhapus. Yang terakhir teman-teman, apa itu? Ya nih, ini bonus ya. Kalau kamu memang ingin menghapus file folder tanpa harus masuk ke recycle bin ya. Sekali lagi, tanpa harus masuk ke recycle bin, kita buka lagi misalnya file ya. Kita copy di sini file teman-teman, copy, kita paste di sini, paste ini. Ini ada 2 ya, 1, 2. Coba kita hapus satu-satu teman ya. Kalau kita hapus ini, kita hapus, dia akan masuk ke recycle bin, ini delete, yes. Oke, dia akan masuk. Nah, kalau kamu ingin menghapusnya secara permanen, tanpa harus kamu merubah di sini teman-teman ya. Tanpa harus kamu kasih begini. Nah, bisa juga, sekali lagi bisa. Caranya gimana? Jangan lupa kamu tekan kunci ataupun keyboard kamu shift ya, shift plus delete ya. Nah, sekarang saya tekan kunci shift ini teman-teman ya, shift lalu ini shift lalu
ini delete ya, delete ini teman-teman lihat sini. Nah, lalu are you sure you want to permanently delete this file? Apakah kamu yakin kamu ingin menghapus file ini secara permanen? Yeskan saja, dia tidak akan masuk teman-teman. Lihat sini ya. Ini hanya ada satu ya, hanya ada satu ini teman-teman. Nah, sekarang saya delete ini. Kita buka ini. Nah, tetap dia hanya satu saja. Ya, jadi bedakan teman-teman. Saya ambil lagi dari sini ya, saya kasih lihat. Saya ambil lagi, copy, saya taruh sini lagi, paste. Nah, tolong perhatiin baik-baik teman-teman ya. Ini saya hapus kanan, delete. Nah, ini hanya untuk ke recycle bin saja ya, yes. Tetapi kalau saya tekan Ctrl Shift ya, lalu saya kasih hapus ini, maka akan ada bukan recycle bin tetapi delete permanently. Yeskan saja. Tetap di sini ada 2 kayaknya tadi. Oke, ada 2 tetap. Jadi tidak 3. Alright, I guess that's it. Saya kira itu aja teman-teman ya. Ini sesuatu yang berguna sekali buat kamu ya, terutama untuk recycle bin ini sangat vital tools ya. Ini tools yang paling penting, vital sekali, terutama untuk mempercepat kamu punya laptop maupun komputer. Kalau kamu ada pertanyaan seputar 5 recycle bin settings yang wajib kamu tahu ini, kamu tanyakan saja di kolom komentar. Kalau kamu suka video saya, beri saya suka. Kalau nggak suka juga nggak apa-apa. Dan buat kamu yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankannya. Semoga saja puasa kamu tuntas sampai 29 ataupun 30 hari. Thank you for watching, folks. Thank you for watching, friends. Peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.